Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Apa kabar Sahabat Disdik? Tentu saja di podcast kali ini kita telah kedatangan narasumber ya Sahabat Disdik. Apa yang mau akan kita perbincangkan di sini? Jadi begini Sahabat Disdik, pada podcast kali ini tentu saja Sahabat Disdik nanti akan mendapatkan informasi yang dinanti-nanti ini mungkin bagi orang tua maupun siswa-siswi SMP seprovinsi Jambi, yaitu kita akan berbincang tentang sistem penerimaan murid baru SPMB di SMA Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti untuk tahun ajaran 2026-2027. Dan tentu saja bersama kita Sahabat Disdik telah kedatangan narasumber yaitu Kepala Sekolah SMA Titian Teras yaitu Bapak Henry Yulianto SPD. Kita sapa dulu Sahabat Disdiknya narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Pak di podcast Sahabat Disdik. Ya, selamat datang kembali Bu, sama-sama. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dari Pijoan, dari SMA, dari sekolah SMA Titian Teras ke sini. Agak macet-macet sedikit, tapi alhamdulillah sudah sampai di situ sesuai tepat waktu. Baik. Terima kasih Pak. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Sahabat Disdik di sini ya Pak ya. Bapak mau menyapa dulu Pak, silakan disapa dulu Sahabat Disdik kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Disdik Provinsi Jambi dan juga salam Tiras. Baik. Salam Tiras ya Pak ya. Iya, salam SMA Titian Teras. Pak, ini kan tanggal 22 Januari 2026 ya Pak ya. Iya, benar. Artinya di sini untuk SPMB udah buka ya Pak? Ya sudah kita buka dari tanggal 20 Januari kemarin. Ada kegiatan seleksi sistem penerimaan murid baru di SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti. Berarti udah 2 hari? Sudah berlangsung 2 hari. Sudah 2 hari ya Pak, sudah dibuka. Mungkin ini dari masyarakat banyak yang ingin tahu, antusias nih mungkin Pak, ingin tahu bagaimana bentuk publikasi dari SPMB ini gitu, agar mereka bisa, mungkin anak-anaknya, saudaranya atau keluarganya ingin masuk di SPMB gitu ya Pak ya, di SMA Titian Teras. Ini kan sudah keluar juklak ya Pak yang telah disahkan oleh Kadis kita ya Bapak Umar ya Pak ya. Pak, ini sebelum kita masuk teknis ini mengenai bagaimana proses SPMB ini berlangsung gitu Pak ya. Mungkin Bapak bisa sedikit memberi gambaran bagi sahabat Disdik kita mengenai profil lah ya, posisi daripada SMA Titian Teras khas ya Pak ya. Ini kenapa dia menjadi unggulan untuk Provinsi Jambi ini, kira-kira Bapak mungkin bisa menceritakan kepada sahabat Disdik. Oke, terima kasih Bu. Sahabat Disdik, salam Tiras, SMA Negeri Titian Teras. Bahwasanya kita tahu semuanya bahwasanya SMA Negeri Titian Teras merupakan salah satu sekolah yang berada di Provinsi Jambi yang kegiatan sehari-harinya, kegiatan sekolah tersebut menggunakan boarding school atau berpola asrama, khusus untuk tingkat SMA seprovinsi Jambi. Nah, berdasarkan sistem Disdiknas nomor 20 tahun 2013 bab 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar calon murid itu dapat berperan aktif, dapat mengembangkan kekuatan dirinya, baik kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, dan juga dia dapat pengembangan karakter dirinya agar berguna bagi agama, nusa, dan bangsa ke depannya. Nah, dari sebab itulah makanya, dan juga kita melihat bahwasanya ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan juga tidur dengan cepat. Nah, ini semuanya pola-pola tersebut di dalam lingkungan asrama kita mulai. Sangat terpantau ya Pak, kalau di asrama itu Pak ya. Misalkan dia mulai dari bangun pagi, nah kita di situ bangun paginya mulai jam 4, kita bangunkan. Pertama-tama mungkin bagi mereka yang baru masuk di SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti, kita ngajarkan mereka jam 4 yuk bangun, membangun kebiasaan itu ya Pak ya. Terus pamong tersebut. Nah, setelah mereka terbiasa, nanti ujung-ujungnya mereka berusaha untuk sendiri sampai dia kelas 12 sudah terbiasa untuk bangun pagi. Nah, misalkan dia beribadah. Nah, beribadah kalau yang muslim
Nah, silakan mereka beribadah, itu mungkin dari sholat subuhnya sampai isyanya mereka berjamaah. Iya. Nah, untuk yang non-muslim, itu kadang-kadang hari Minggu, nah kita berikan mereka untuk izin keluar beribadah Iya. setiap harinya, setiap hari Minggunya gitu. Jadi, itu tidak membedakan agama apapun di situ untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing gitu Bu. Terus misalkan kayak berolahraga, Iya. kan tujuh kebiasaan ibadah salah satu berolahraga. Nah, berolahraga itu kalau setelah sholat subuh itu kita ada namanya, misalkan hari ini kulsub, kuliah subuh. Iya. Nah, besok paginya itu kita kebugaran. Nah, terus sampai jam 4 sore mereka kan sudah selesai tuh kegiatan pembelajaran di kampus. Selanjutnya kita beri ruang gerak mereka beraktivitas di lingkungan sekolah kita. Nah, sekolah kita itu luasnya cukup luas, Bu, 13 hektar. 13 hektar. 13 Wow. hektar. Kalau kita jalan aja, Bu, kalau kita pingin nih, Iya, kayak saya atau Ibu pingin jalan, itu satu putaran, SMA Titian Teras itu putarannya 850 meter. Nah, dapat 2 putaran, 3 Iya, putaran, iya, iya. itu kan kebugaran anak-anak terjaga. Selain itu mereka bukan hanya sekedar berolahraga saja, secara tidak langsung. Jarak antara asrama sampai ke kampus itu cukup jauh juga. Jauh juga ya. Berjalan mereka pagi-pagi. Iya. Nah, misalkan sampai di kampus, ada kegiatan ibadah bagi muslim, berjalan lagi ke masjid, itu lumayan juga. Nah, dari masjid mereka berjalan lagi mau ke ruang makan, Iya. pergi lagi ke ruang makan. Nah, secara tidak langsung mereka dapat beraktivitas berolahraga di situ untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Nah, masalah makanan bergizi gitu. Nah, kita di situ kan makannya secara serentak semuanya. Sekarang itu SMA Titian Teras jumlah keseluruhan siswa dan siswinya sekitar 770. Nah, itu 770 ya. mereka makan secara bersama. Di sebelah kiri putra, sebelah kanan putri. Nah, disiapkan secara tarunanya atau militernya mereka makan bareng, dan di situ juga dijaga konsumsi makanannya, ada ahli gizinya. Ada ahli Ahli gizinya. gizinya di lingkungan sekolah kita. Jadi terjagalah makanan anak-anak kita. Baik. Makanan pedas, tidak terlalu pedas nih yang dibuat, tidak. Pokoknya standar-standar sesuai dengan ahli gizi, Bu, agar menjaga kebugaran anak-anak kita di situ. Iya. Terus kayak gemar belajar. Nah, sudah kalau mereka itu kan pola dalam asrama, Bu. Iya. Kalau lihat kawannya belajar, Ikut ya. ikut dia, tuh, semangat dia, Iya. ingin belajar lagi. Termotivasi Pergi ke sana ya. belajar, pergi ke sini belajar. Jadi mereka sama-sama seilir semudik kata orang itu, sama-sama untuk mencapai suatu tujuan dalam mereka berbelajar di situ. Terus kan ada juga dalam 7 kebiasaan Indonesia Hebat tuh bermasyarakat. Nah, bermasyarakat ini secara tidak langsung mereka bermasyarakat di dalam lingkungan asrama. Belajar bersosialisasi. Bersosialisasi sama mereka. Bagaimana nih satu barak isinya 36 siswa Dengan berbagai karakter dengan berbagai gitu ya. macam karakter Latar mereka. belakangnya beda-beda. Bagaimana mereka bersosialisasi, mengajarkan Saling mereka dari dini. Nah, di sekolah-sekolah reguler biasa kan tidak dapat. Iya, iya. Nah, inilah mereka bersama-sama bermasyarakat di dalam lingkungan asrama. Misalkan temannya ini merasa sifatnya seperti inilah. Bagaimana mereka untuk Beradaptasi menahan ya. diri atau bagaimana cara berbicara orang. Nah, secara tidak langsung mereka belajar seperti itu sampai mereka nanti naik kelas, masuk ke kamar masing-masing di kelas 11. Di kelas 11 itu nanti Jadi waktu awalnya itu gabung dulu ya, Gabung Pak? semua, Bu. Gabung dulu. Di kelas 11 baru masuk kamar. masuk ke kamar. Oh, gitu. Baru kelas 12 masuk kamar. Iya, Nah, di situlah iya. mereka bersosialisasi lagi antar kamar. Insya Allah, Bu, kalau kita lihat anak-anak itu untuk bermasyarakatnya cukup bagus di sana. Iya. Terus terakhir tidur cepat. Tidur cepat itu juga kita perhatikan, kan kalau jam 9.30 kegiatan belajar malam habis. Nah, jam 10 malam itu kita ada kegiatan apel malam. Nah, setelah apel malam, ini tugas seorang pamong asrama. Iya. Bagaimana mengontrol anak-anak itu untuk tidur lebih awal. Karena mereka nanti jam 4 subuh Sudah bangun. itu bangun lagi. Oh, jam 4 udah bangun ya. Tapi lumayan, Bu, ngaturnya. Iya. Tidurkan anak jam 10 seumur itu Iya. luar biasa. Apalagi untuk kelas 10 yang belum terbiasa ya, Pak ya. Pelan-pelan, alhamdulillah
mereka penting dia bisa berubah untuk kebaikan mereka. Nah juga Bu, ini ada terobosan baru di SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti. Itu berlaku kemarin mulai launchingnya 1 Juli 2025. Kalau di asrama itu Bu, kita tahu bahwasanya banyak kendala-kendala. Misalkan nih, siswa kan pasti bawa uang itu untuk jajan di kantin, di apa segala macam, walaupun sudah ada ruang makan. Ya namanya siswa-siswi jajan. Nah, kadang-kadang terjadi, saya pertama masuk situ dulu, dapat terus laporan, uang hilang, segala macam ini. Nah, saya tertarik bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut, agar siswa ini tidak bawa uang lagi ke lingkungan asrama. Nah, makanya dapatlah ide Bu, kita ada kartu pelajar tuh, kan kartu pelajar siswa yang lama itu, kita ganti modelnya, kita tempel barcode di situ. Jadi ada fotonya, di bawahnya kita tempel barcode. Nah, kartu pelajar yang ada barcode-nya itulah sebagai alat ganti uang di lingkungan sekolah. Berarti sistem QR gitu ya? Iya, sistem QR. Nah, bagaimana mendebetkannya? Nah, kita ada aplikasinya lagi di situ. Aplikasi di HP orang tua masing-masing. Orang tua masing-masing. Nah, di HP orang tua masing-masing itu, debetkanlah di situ dalam aplikasi tersebut. Nah, kita bekerja sama dengan Bank BSI. Nah, dalam aplikasi Imadaninya itu, Bu, di situ nanti orang tua bisa ngontrol. Misalkan hari ini, detik ini, jam ini, anaknya misalkan beli air mineral. Nanti saat dia scan barcode di minimarket atau di kantin di sana, nah langsung otomatis kalau orang tuanya pengen lihat, langsung nampak. Langsung kelihatan. Jam sekian hari ini anaknya beli air mineral dengan harga sekian. Terus nanti mau makan nasi goreng atau apa, nanti jelas itu. Jadi orang tua lihat, oh anak saya hari ini jajannya sekian, jajannya sekian. Jadi orang tua juga bisa mengetahui apa yang dimakan anaknya di sana, dan juga anak-anak juga tidak kehilangan uang. Nggak bokes kemana-mana gitu ya Pak zaman ya. sekarang kan sudah mulai ke situ Bu. Mana tahu entah berapa tahun kemudian uang tunai juga mungkin ke depannya akan berkurang juga peredarannya. Betul. Nah terus satu lagi di terobosan aplikasi tersebut, di situ kita orang tua juga bisa melihat kehadiran anak. Nah gitu. Bisa Misalkan nih apel pagi itu sekitar jam 6:30 sampai jam 7. Nah saat apel pagi itu masing-masing siswa scan barcode lagi, barcode lagi kepada kegiatan apel pagi. Nah nanti orang tua bisa melihat juga di situ. Oh anak saya sudah apel pagi, hadir dia di apel pagi jam sekian. Gitu ya. Sudah tuh mereka berangkat ke kampus, belajar di kampus. Nanti ada absen dari guru, dan di situ juga di aplikasi tersebut orang tua tahu mata pelajaran apa yang diajarkan anaknya hari ini. Misalkan hari Kamis misalkan Bu ya. Oh matematik jam pertama jam 1-2, bahasa Indonesia. Jadi jadwal pelajaran pun ada di dalam aplikasi tersebut. Dan juga nampak sampailah kegiatan itu sampai belajar malam, dan beribadah pun juga dibuat seperti di situ. Jadi orang tua, guru bisa mengontrol secara langsung kegiatan-kegiatan anak-anak kita walaupun orang tuanya berada di rumah. Selama ini kan Bu, kalau orang tua berada di rumah, kan bingung nih kan anak di asrama. Apa ya, ada apa anak saya ya, makan apa enggak, jajan apa enggak, segala macam. Nah, untuk mengurangi resiko itu, pertanyaan-pertanyaan hati orang tua tersebut terjawablah. Dengan aplikasi itu ya Pak. Aplikasi tersebut, walaupun mereka tidak melihat secara langsung. Itu Bu, makanya kita berusaha tetap memposisikan, untuk berupaya semaksimal mungkin SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti memang benar-benar merupakan sekolah unggulan di Provinsi Jambi. Jadi bukan hanya citra aja yang dibangun sekolah unggul provinsi, tapi benar-benar unggul ya Pak ya. Iya benar. Iya, luar biasa sekali ini ya sahabat Disdik. Oke sahabat Disdik, tetap ikuti dulu ya, tetap ikuti podcast sahabat Disdik. Sahabat Disdik, kita masih dengan Bapak Hendri, Kepala Sekolah SMA Titian Teras. Pak, ini kan juklak terbaru ini sudah keluar Pak, yang telah disahkan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yaitu Bapak Umar ya Pak ya, yang telah ditetapkan lah gitu ya Pak ya. Pak, di sana kan ada mengusung nih prinsip non diskriminatif, terus transparan,
akuntabel, apalagi berkeadilan, objektif gitu ya Pak ya. Nah kira-kira apa harapan besar Bapak Pak terkait dengan SPMB untuk angkatan 2026-2027 ini? Ini terkait dengan prinsip-prinsip yang diusung ini Pak. Ya. Harapan besar saya kan Bu memang di dalam Juklak atau Juklak pelaksanaan kegiatan SPMB itu tertulis harapan besar kami bahwa kegiatan SPMB ini berjalan baik dan lancar. Nah, agar kegiatan ini berjalan baik dan lancar, makanya kita sering beberapa kali itu melaksanakan rapat-rapat baik di Titian Teras, baik itu juga di Dinas Pendidikan untuk membahas juklak-juklak tersebut, mulai dari awal pengantarnya sampai terakhirnya. Nah itu dikoreksi secara baik-baik. Nah tujuannya itu bagaimana? Apa tujuannya kita untuk berkomunikasi menyusun juklak itu sebaik-baiknya? Nah dengan tujuan bahwasanya kita tuh bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat Provinsi Jambi yang berusia peserta anak didik yang tamatan SMP sederajat untuk dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan juga tujuannya salah satu lagi, kan anak-anak kita tuh ada anak-anak yang punya prestasi, ada yang hafiz Quran. Nah, di dalam juknis tersebut juga diberikan kesempatan. Terus juga kan ada kita lihatnya sebagian anak-anak kita yang orang tuanya tidak mampu, tapi anaknya mempunyai kemampuan. Nah, di sini juga kita berikan kesempatan ya, Pak, untuk ya. melaksanakan, untuk mengikuti kegiatan SPMB di SMA Negeri Titian Halilintar. Berarti untuk menegakkan prinsip berkeadilan tadi ya Pak ya, walaupun tidak mampu tetap punya kesempatan untuk bersekolah di SMA Titian Teras. Baik. Nah ini Pak terkait dengan daya tampung. Daya tampung ya Pak ya. Ini kan ada kuota siswa ya Pak ya, yang untuk pembagian laki-laki dan perempuan. Nah, untuk tahun ini seperti apa Pak? Tahun ini Bu untuk SPMB tahun ini jumlah kuotanya sama tahun kemarin, itu sama jumlah ya? totalnya 288 orang dengan rincian itu 150 untuk putra atau siswa, 138 untuk siswi. Karena mengapa kita ambil 288? Ya karena daya tampung asramanya cuma segitu. Kalau kita buat lebih, nanti anak-anak kita tidak mempunyai tempat fasilitas yang ada di lingkungan tersebut. Gitu, baik. Oh, berarti masih sama dengan tahun kemarin ya Pak ya. Nah ini jalur pendaftaran ini Pak, mungkin ada nih dari orang tua sahabat distrik mungkin tidak mengikuti podcast kita tahun kemarin, mungkin ini ada yang baru Pak atau masih sama untuk jalur pendaftaran? Jalur pendaftaran masih sama. Yang pertama kita menggunakan namanya disebut jalur reguler. Nah, di berarti sini yang dipilih sama calon siswa ini ada reguler ya. Sudah itu ada nama prestasi, ada namanya tahfiz, sudah itu ada namanya afirmasi. Nah, kelompok ini tadi kan kita mempunyai kuotanya 288, 150 untuk putra, 138 untuk putri. Nah, dalam 4 jalur ini kita bagi juga kuotanya, Bu. Nah, untuk total jalur reguler itu jumlah totalnya 250. Nah, terdiri atas laki-lakinya 131 dan perempuan atau siswinya itu 119. Untuk jalur prestasi itu kita jumlah total keseluruhannya 14, 7 putra dan 7 putri. Terus untuk jalur tahfiz Quran juga seperti itu, 14 juga jumlah seluruhnya, 7 putra dan 7 putri. Nah untuk afirmasi tahun ini sama seperti tahun kemarin itu jumlah total seluruhnya 10, 5 putra dan 5 putri. Gitu. Total keseluruhannya 288. Gitu. Baik, nah ini terkait dengan syarat Pak ya, syarat usia dan domisili gitu Pak ya. Ini terkait dengan itu siapa saja ini yang boleh daftar Pak? Apakah ini hanya terbatas untuk warga di Provinsi Jambi saja, yang di luar itu bisa atau tidak? Nah gini Bu, ini jadi ini beberapa kali pertanyaan ini sering muncul di kami buat media sosial kan muncul itu. Ini siapa saja yang boleh? Yang pertama syaratnya mereka adalah anak-anak yang telah lulus SMP sederajat. Baik mereka yang berada bersekolah di Provinsi Jambi, yang berada di lingkungan Provinsi Jambi,
atau di luar Provinsi Jambi. Misalkan mereka mondok atau bersekolah di Sumatera Barat Iya. atau di Sumatera Selatan. Nah, anak-anak tersebut boleh bersekolah di sekolah kita, tapi dengan syarat. Syaratnya pertama, Pak, Iya. kakaknya harus kakak Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Baik, baik. Wajib. Wajib. Iya. Yang kedua, kendala misalkan nih, kami kakaknya nggak ada kakak Jambi, Palembang atau Padang. Bisa ditunjukkan dengan surat tugas orang tuanya. Misalkan nih orang tuanya sebagai ASN Iya. atau polisi, TNI atau Polri segala macam, BUMN, BMD, yang ada surat tugasnya mereka bekerja, mengabdi di Provinsi Jambi, itu boleh ngikutin kegiatan walaupun kakaknya bukan kakak Jambi, tapi orang tuanya bekerja di Jambi. Jambi. Itu banyak muncul itu, Bu. Iya. Oke. Pasti banyak sekali itu pertanyaan. Iya, sebenarnya itu, Pak. Pak, nanti kita balik lagi nih, yang prestasi tadi. Ini kategori prestasi ini seperti apa nih, Pak? Oh, kalau prestasi itu jalur prestasi itu Bu, kegiatan-kegiatan anak itu dia gini, Bu. Nanti jangan salah kaprah, untuk prestasi itu kan prestasi akademik. Iya. Mereka itu mempunyai sertifikat kegiatan lomba tingkat nasional. Tingkat nasional, Iya, ya. misalkan FL2SN, O2SN, apapun bentuk kegiatannya, tapi yang kegiatan berjenjang, gitu. Berjenjang, Mungkin iya, dari mereka di SMP, antar sekolah, antar kabupaten, antar provinsi, sampai ke tingkat nasional. Nah, Artinya prestasi di sini memang resmi dari Kemendiknasmen ya, iya, Pak, ya? benar gitu, Bu. Tidak. Kita khawatirnya kan ada yang diselenggarakan Nah, oleh pihak-pihak diselenggarakan yang yayasan bukan, sendiri, segala ya, macam baik. nggak bisa, Bu. Nah, itu. Tapi yang berdasarkan aturan Kemendikbud lah, Bu, kan, yang berasanya itu memang jalur resmi, Iya, yang iya. bukan dibuat oleh kelompok perorangan Atau yayasan yayasan tertentu, gitu ya. sampai walaupun sampai ke tingkat nasional. Baik, Tapi kalau kita berusaha, kenapa kita buat seperti itu? Karena kan tingkatan lanjutan dari kegiatan yang ada di SMP sederajat, itu kan nanti ada polanya lagi Iya. untuk SMA. Nah, maka jangan sampai putus Iya, iya. prestasi anak itu. Tapi kalau suatu kegiatan hanya dibuat oleh suatu kelompok bentuk yang tidak bisa bersambung, nanti putus, Sayang, kasihan iya, anak betul. tersebut, gitu, Bu. Bukan kami menghalangin atau tidak apa, Atau tidak tapi menganggap kredibilitas itu bukan ya, Pak, ya? Bu. Tapi kita itu lebih berfokus kepada pengembangan anak. Jadi anak ini sudah punya bakat, minat di sini. Bagaimana tanggung jawab kami di tingkat SMA untuk mengembangkan lagi bakat dan minat anak itu Baik. ke jenjang selanjutnya sampai anak berhasil gitu. Iya, Tapi sekali lagi mohon maaf, bukan tidak memperbolehkan, tapi itu kita membuat suatu tingkatan-tingkatan prestasi agar anak-anak tersebut berkembang gitu. Baik, baik, baik. Itu ini ya cukup jelas ya, sahabat Disdik, untuk kategori jalur prestasi ya, Pak, ya. Nah, ini mengenai syarat nilai rapor ini, Pak. Nah, ya. Ini seperti apa yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar? Kalau nilai lapor itu sama dengan seperti tahun kemarin. Iya, Itu nilai lapor semester 1, semester 2, 3, 4, dan 5. Itu dijumlahkan keseluruhannya, itu rata-rata lapornya 80. 80. Semester 1 tambah semester 2, semua 3, sampai 5. mata pelajaran, semua mata pelajaran, Pak, ya? Dijumlahkan, rata-ratanya 80. 80. Oh, misalkan nih semester 1, ada juga pertanyaan tuh, Bu, kadang tahun kemarin, Pak, nilai anak saya 78, nggak bisa daftar. 78, misalkan di semester berapa? Iya, Oh, semester 1. Iya. Kan kalau dijumlahkan, misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia, Iya. kalau jumlahkan 5 semester, asal dibagi 5-nya nanti jumlahnya itu mendapatkan nilai 80, itu boleh. Silakan ikut. Dan itu yang agak terpenting lagi, Bu, rata-rata bidang mata pelajaran kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, IPA, IPS itu tidak boleh di bawah 75 Iya. rata-ratanya. Nah, itu jangan sampai Berarti nanti ada beberapa bidang studi tertentu punya kriteria minimal ya, Pak, ya? gitu ya, benar, Bu. Jangan sampai di bawah tersebut, nilai tersebut. Iya, baik. Nah, ini terkait dengan kriteria fisik ini ya, Pak, ya. Ini kan titian teras ini adalah sekolah berasrama dengan pembinaan fisik ya. Nah, ini berapa standar untuk tinggi badan putra-putri murid kita ini? Nah, ini juga menjadi pertanyaan juga banyak, Iya, Bu. iya. Tinggi badannya berapa, Pak? Ini, Iya. Pak. Nah,
Mengapa harus sekian tingginya? Jadi pertanyaan juga dijawab. Jadi gini, tinggi badannya Berarti nggak itu. hanya cukup tinggi sekian, itu kenapa harus begitu? Ya. Jadi gini, kita buat Iya, iya, baik. aturannya, tinggi untuk putra itu 155. Kok rendah sekali? Kan baru anak umur Oh sekian, iya, baru kelas 10, betul. baru istilahnya Baru tamat SMP. Iya, iya, Nah, iya. kita ambil 155 untuk putra Iya. dengan harapan 3 tahun ke depan mereka bisa memadai mencukupi persyaratan untuk masuk sekolah kedinasan, akmil, akpol, ataupun bentuk kegiatan persyaratan yang mengukur tinggi badan. Terus juga yang putri kita ambil itu 150. Jadi kemarin itu ada juga perdebatan BPDB tahun kemarin. Anaknya lumayan bagus, Bu. Dari fisik bagus dia, jasnya bagus, terus kesehatannya bagus, hasil CAT-nya bagus. Tapi tingginya itu kurang. Kurang ya. 1 atau 2 cm. Jadi kami kemarin membuat suatu keputusan minimal paling mati-matinya. Karena kan mereka nih ngukur di rumah nih, Bu. Iya. Misalkan ngukur di rumah 150 atau 155. Kita kan ada tim kesehatan yang mengukurnya. Iya. Itu kan ada selisih. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, perdebatan tersebut, maka kita ambil grade itu minimal 2 cm. Masih bisa ditoleransi ya. Kita kan Bu kadang ngukur tuh pakai mistar. Iya. Dengan ukuran yang berbeda. Iya. Itu kan pasti ada selisih. Sekian. Nah, karena alat ukurnya juga beda-beda. Nah, alat ukur berbeda. Maka untuk mengurangi risiko perdebatan tersebut, kita ambillah itu sekitar 2 cm lebih. Kalau kurang dari 2 cm, misalkan 3 cm, memang tidak boleh. Gitu ya. Gitu, Bu. Untuk mengurangi risiko-risiko tersebut, kita mempunyai kebijakan tersebut. Tapi kalau lewat dari 3 cm, tidak bisa lagi. Minimal seperti itu, Bu. Oke. Baik, baik. Baik. Nah, ini terkait dengan pendaftaran online, Pak. Ini kan era digital. Era digital, Pak. Kira-kira seperti apa ini? Lewat mana pendaftarannya? Terus dokumen apa saja ini yang harus disiapkan? Di-scan mungkin ini ya, Pak ya? Ya. Oke, ini juga banyak pertanyaan. Sahabat Disdik, sahabat Tiras, bahwasanya untuk tahun ini kita sama dengan tahun kemarin, itu kita mendaftar di website sekolah, buka aja di situ SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti, nanti akan nampak situ, klik websitenya. Nah, yang penting diingat di situ, Bu, kita buat per kabupaten, ada 11 kabupaten kota, pilihlah di situ masing-masing. Misalkan kita dari Muaro Jambi, pilihlah yang Muaro Jambi. Kalau kita kota Jambi, pilih kota Jambi. Kalau kita dari Bungo, pilih dari Bungo. Nah, pertanyaan juga ada timbul. Pak, anak saya ini sekolahnya di luar. Misalkan di Sumatera Barat. Iya, pondok misalnya, Pak ya. Pondok, misalkan ICBS, atau segala macam. Atau di Palembang. Atau di Riau, yang areal kita di sini. Itu ada lagi itu satu pilihan kembali, siswa yang berada sekolah yang berasal dari luar daerah ada tambahan provinsi. Pilihan ya, Pak ya? Ya, jadi dari 11 pilihan itu ada PO yang terakhirnya itu luar provinsi. Maksudnya luar provinsi itu adalah anak-anak yang bersekolah di luar provinsi, tapi dia domisili dan orang tuanya bekerja, bertempat tinggal di Provinsi Jambi. Baik. Nah, gitu, Bu. Oh, begitu. Berarti ada 12 pilihan totalnya. Pilih di situ. Nah, setelah mereka memilih, tahun kemarin ada perbedaan dengan tahun ini, penguploadannya. Yang diupload tahun kemarin terlalu ribet, Bu. Oh, gitu ya. Nah, terlalu ribetnya sampai melampirkan nilai rapor, terus scan-scannya banyak gitu. Dan anak-anak kita rupanya tingkat SMP ini ada kelemahan mereka, mungkin keterbatasan mereka menggunakan teknologi. Misalkan gini, diminta di situ untuk mengupload surat keterangan sehat, tapi mereka kadang diuploadnya lapor di situ. Nah, terbalik-balik. Jadi memang kemarin nggak banyak, panjang. Jadi dan juga tahap pemeriksaannya juga timbal agak ribet gitu. Nah, sekarang nih kita berikan kesempatan lagi. Yang pertama itu kita minta rekomendasi dari sekolah asal SMP-nya masing-masing atau sederajat tadi, MTS derajat. Kita serahkan kepercayaan itu sepenuhnya kepada kepala sekolah. Yang di situ menyatakan nanti
nama, misalkan si Budi itu nilai rata-ratanya 80 Iya. dari semester 1 sampai semester 5. Sudah itu rata-rata 4 mata pelajaran atau 5 mata pelajaran matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS -nya, itu benar di atas rata-rata 75. Nah, itu tanda tangan Kepala oleh sekolah. kepala sekolah di Baik. situ, kepala sekolah asalnya, stempel. Nah, ini diupload. Jadi tidak mengupload lagi Oh, rapor. rapor per semester itu nggak perlu Dan lagi ya. rapornya kan Bu macam-macam Bentukan, tingkatan ya. SMP seperti ini, Iya, pondok seperti pondok ini, seperti ini, MTS madrasah seperti seperti ini. ini. Nah, jadi biarkah Iya. kita berikan kepada keleluasaan kepada kepala sekolah SMP atau MTS derajat untuk menyatakan bahwasanya nilai anak-anak itu memenuhi syarat untuk masuk ke SMA Titian Teras. Nah, jadi yang tinggal diupload tuh satu itu, upload Iya. aja rekomendasi dari kepala sekolahnya. Nah, itu Nah, sahabat distrik ya, ya. aja rekomendasi itu yang penting harus dikejar. Ya, Nah, mudah-mudahan masih sudah keburu itu waktunya. masih panjang sampai Iya. tanggal 12. Iya. Nah, terus pas foto, usahakan pas foto tuh latarnya biru Bu, biru. Dan itu kartu keluarga. Nah, itu untuk yang reguler, Reguler. jalur reguler. Ya. Nah, kan ada jalur satu lagi. Prestasi. Prestasi. Nah, prestasi tadi masukkanlah piagamnya. Piagam, sertifikat, sertifikat prestasinya, kejuaraan apa, sertifikat juara berapa, masukkan di situ. Cabang lombanya Ya. apa gitu ya. Terus satu lagi tapis Quran. Nah, tapis Quran masukkanlah sertifikat tapisnya minimal 3 juz. Nah, 3 juz. Terus yang terakhir jalur afirmasi. Nah, afirmasi misalkan keluar kartu sehat atau kartu KIS, kartu yang mendapat beasiswa PIP, menyatakan dia miskin. Pak, boleh tidak dari desa atau dari lurah? Silakan. Oh gitu ya. Nah, nanti kan kita verifikasi kebenaran data tersebut. Benar tidak siswa ini yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah atau apanya, anak-anak ini Memang tidak mampu. Iya. Tapi kita insya Allah mudah-mudahan lah Bu, janganlah amit-amit lah ya Bu, kita mampu tapi kita nyatakan kita Tidak mampu tidak ya. mampu. Nah, itu maksud saya jangan seperti itu. Tapi saya yakin, percaya orang tua kita tidak akan berbuat seperti itu demi pendidikan anak-anaknya. Mari pada kesempatan yang seperti ini, orang tua yang tidak mampu dan ingin anak berhasil, kita buka seluas-luasnya untuk peserta didik bersekolah untuk di SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti. Iya. Baik. Nah, ini ke alur Pak ya, alur seleksi ini Pak. Ini kan bisa Bapak jelaskan tidak kira-kira tahapan ini setelah melakukan pendaftaran online ini. Nah, ini selanjutnya apa lagi? Oh ya. Dan tadi kan sudah dimasukkan ke website sekolah. Ya. SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti buka aja seperti itu, upload lah semua berkas-berkas tersebut. Nah, setelah berkas tersebut diupload, nanti mereka menunggu. Nah, di situ nanti kita lihat siswa tersebut memenuhi syarat atau tidak. Ya. Nah, nanti akan diketahui siswa tersebut bisa mengikuti tahap selanjutnya. Itu tahap pertama. Tahap kedua itu kesehatan. Kesehatan dan JAS itu kita gabung Bu sekarang. Kenapa? Ini kan kita kan yang mau masuk ke SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti ini kan seprovinsi Jambi. Iya. Mereka yang jauh dari Kerinci, Betul. dari Sungai Penuh, dari Sarolangun, dari Bangkong, Bungo, nah tahu dari Tebo, Batang, sampai kita wilayah timur juga kayak Sabah segala macam itu kan jauh. Nah, untuk mengurangin pembiayaan mereka ke sini segala macam, makanya kita gunakan kesehatan dan JAS itu kita gabung harinya. Nah, nanti masing-masing kabupaten kota itu terjadwal, tidak sama. Nanti misalkan gitu ya. yang dekat dulu, enggak misalkan dari Jambi dulu, Muara Jambi, silakan. Sudah itu yang dari agak jauh dikit, silakan. Baru yang terakhir yang jauh dalam perjalanan tersebut. Iya. Wah begitu. Itu beda berarti dengan tahun kemarin ya? Hampir sama Bu. Hampir sama. Oh, tahun kemarin memang juga sudah seperti dipisahkan itu, juga. cuman agak jedah dikit Bu antara kesehatan sama JAS-nya. Lama orang tua nunggu gitu. Mereka bisa nunggu 3 hari, 4 hari di Jambi kan Bu. Ya kalau punya
orang tua itu punya keluarga Iya. atau apa, masih enaknya kalau tidak punya, Bu. Iya. Jadi menambah biaya mereka, nah, betul. maka kita bilang untuk mengurangi itu udahlah. Dan juga kasihan toh orang tua kadang-kala mempunyai kebutuhan Iya. untuk anak-anaknya yang lain. Ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan iya, juga gitu. barangkali gitu Seperti ya Pak itu, ya. Bu. Ha. Benar, Bu. Baik Pak, ini kan SMA Titian Terus Teras. terakhirnya jadi belum ada satu tambahan lagi. kan sudah Oh itu iya, ya. oke. Kan ada kegiatan ujian apa? Ujian sudah mereka seperti itu, kesehatan JAT, baru terakhir ujian komputer, berbasis Oh, komputer terakhir. Iya, terakhir. CBT ya. CBT. Jadi CAT atau CBT? CAT CBT. Jadi awalnya kita polanya pertama daftar online, Iya. apabila lulus berarti lanjut, jadi gugur. Iya. Masuk ke kesehatan Iya. dan JAS. JAS. Apabila lulus kesehatan, lulus JAS, kesemaptaan, lanjut lagi ke CAT atau CAT, CBT, CBT. CBT. Terus di situ yang penting kita ingat, tahun kemarin kan Bu, perdana kita kan Bu, Iya. CBT, tahun kemarin itu kita menggunakan pola live streaming YouTube. Iya. Jadi kayak sejenis seperti orang tes pegawai lah gitu, Real Bu. time lah ya. Jadi anak-anak ngisi, berapa nilainya langsung Keluar. bisa dilihat di layar di lingkungan sekolah, di TV-TV lingkungan sekolah itu kita sediakan, atau lihat di link YouTube HP orang tua, siapapun yang bisa melihat nanti di situ. Nah, nanti silakanlah screenshot lah nilai anak di situ. Benar dah, tanyalah ke anaknya. Iya, Itu ketransparanan kita dalam ujian CAT. Dan memang benar CAT-nya terakhir. CAT terakhir. Ya, terakhir. Bu. Sudah itu baru lulus. Nah, setelah lulus sudah dilatih ke pendaftaran lain-lain segala macamnya. Oke, Bu. Iya. Oke, tadi Bapak bahas tentang kesamaptaan. Kesemaptaan. Nah, ini detailnya seperti apa ini Pak? Kira-kira apa saja yang diuji? Yang dites itu apa gitu? Jadi yang penting diingat nih, ada yang lupa satu tadi tuh, yang kesehatan. Oh, kesehatan. Jadi kesehatan itu, Bu, anak-anak ini diusahakan, kami ingatkan kepada sahabat Tiras, di saat ada jadwal kesehatan, mohon bagi yang laki-laki pakailah celana boxer. Pakai boxer ya. Jangan maaf, jangan pakai yang dalaman aja, tapi usahakan pakai celana pendek atau boxer. Nanti kan waktu kesehatan itu dibuka bajunya. Dibuka bajunya, dan yang kesehatan laki-laki itu melihat ada nggak kayak tato, itu nggak boleh, atau penyakit kulit bawaan yang menaun yang tidak bisa disembuhkan, nanti takut nular kan ke yang lainnya, atau ada penyakit bawaan yang mengganggu mereka untuk ikut keasramaan. Misalkan mereka tuh, misalkan kakinya patahnya agak susah disembuhkan, karena ada lantai 1, lantai 2, naik banyak tangga, berjalan, naik tangga, terus misalkan juga tidurnya ada yang, ini kan 2 tingkat tuh, Bu. Kalau dapat yang di bawah, alhamdulillah. Kalau dapat di atas, mereka manjat segala macam. Nah, itu mungkin menjadi perhatian khusus juga, gitu Bu, untuk anak-anak kita. Di kesemaptaan tadi, Bu, itu kita menggunakan 2 jenis. Ada namanya lari. Nah, mereka nanti lari. Satu putaran TT itu 850 meter. Jadi mereka mengelilingi TT. Mengelilingi itu dengan waktu 12 menit. 12 menit. 12 berapa dapatnya mereka di situ? Ini kalau kemarin itu untuk laki-laki itu kita kalau dapat poin 100 itu 250 meter. Nah, lumayan juga. Iya, sekitar 3 kali putaran. Mengelilingi TT yang sebelah situ ya. 13 hektar itu, Pak. Dan bukan dia ada kalau kita di TT itu, Bu. Ada tagnya. Ada jalur larinya emang. Sekaligus lah jalur untuk kendaraan. Nah, satu putaran itu yang track itu track ya, lari Pak, tadi. ya? Itu 850 meter. Nah, untuk laki-laki biar mereka dapat poin 100, itu larinya itu kalau itu tidak salah 2.500 meter. Artinya minimal itu kalau nilai 100 dapat 3 kali putaran. Itu nilainya 100. Kayak push up itu 30. Sit up itu 35. Nah, yang pull up gini, tahun ini kita tiadakan. Oh, ditiadakan. Nah, menjadi pertanyaan mengapa ditiadakan? Kita belajar dari tahun kemarin. Itu anak-anak di pull up. Karena sudah lari, sudah itu push up, sit sudah up. itu sit up, pull up. Nah, saat mereka pull up itu,
tenaga mereka Sudah habis. habis. Nah, pull up itu pun kadang apa namanya? Karena tinggi mereka itu kita ambil 155, 150. Kadang standar tempat push up kami itu agak tinggi kami buat. Oh iya. Agar Kesulitan lah ya mereka agak anak-anak kesulitan. kita. Dan anak-anak tamatan SMP itu memang agak kurang mereka. Nah, Iya. nanti ke depan nanti bukan suatu saat kita hilangkan. Nanti Iya. kita ajarkan di situ. Oh iya. Nah, setelah mereka bergabung sama kita ajarkan pull up baik, bagaimana pull up yang benar dan baiknya di situ, Bu. Nah, jadi tahun ini pull up-nya kita tiadakan. Iya, baik. Baik, Pak. Nah, ini terkait dengan sistem akademiknya ini ya, Pak. Ya, ini bagaimana mekanisme tes akademik tahun ini? Ini berarti dari CBT tadi, Pak ya? Ya, kita menggunakan CBT, komputernya. Tapi ingat komputer kita ini CBT-nya bukan pakai HP. Enggak ya? Dulu kan pernah atlet terus menggunakan HP masing-masing peserta didik. Nah, sekarang mulai tahun kemarin itu tidak, kita mempunyai ruangan masing-masing, ruang lab, ada berapa lab kita di situ. Nah, lab itulah yang nanti masuk. Misalkan lab 1 sesi 1, lab 2 sesi 1, lab 3 sesi 1, lab 4 sesi 1, harinya ini nama-namanya. Sesi 2, ini. Nah, ini mohon perhatian kepada sahabat Tiras yang ingin bergabung di SMA Titian Teras Haji Adama Sayuti, bahwasanya nanti itu pas pelaksanaan ujian CBT, itu pasti di bulan puasa. Oh, nah, bulan puasa. Oh, jangan takut, bulan puasa energi saya habis, tenaga saya habis loyo. Malah kadang-kala bagi yang muslim, di bulan puasa itu berkah. Banyak-banyak berdoa, mana tahu nanti dapat hidayah, dapat berkah dari Allah. Jangan takut masalah bulan puasa gitu. Nah, gitu, Bu. Terus juga kita model soalnya. Nah, kita bocorin sedikit model-model soalnya. Nah, model-model soalnya beda dengan tahun kemarin. Sekarang kan program pemerintah menggunakan tes TKA, tes kemampuan akademik. Tingkat SMP ada ujian TKA, SD juga, SMP ada, SMA juga gitu, Bu. Nah, model soal kita tahun ini kita mengarah ke situ. Mengarah ke arah jenis-jenis TKA. Beda dengan tahun kemarin. Hots berarti ini, Pak ya? Iya. Jadi sahabat didik, nah jangan lupa belajar dan pahami kembali model-model soal TKA-nya. Tapi naik dikit levelnya, Bu. Naik dikit sedikit aja naik levelnya. Iya. Baik. Pak, ini cukup menarik juklak itu ya, Pak ya. Saya sempat ngulik-ngulik ini juklaknya. Ada poin yang cukup unik di situ, yaitu tentang wawancara komitmen orang tua. Oh iya benar. Itu apa tujuannya itu, Pak? Jadi gini, Bu, kan komitmen wawancara dengan orang tua ini setelah selesai PPDB semuanya. Misalkan nih, kita sudah ketemu siswanya, kuotanya 288. Dengan bermacam-macam, bisa dibagi jalur reguler sekian, jalur prestasi sekian, tahfiz sekian, afirmasi sekian. Sudah ketemu orang-orangnya, terus 288 jumlahnya, dan sudah kita umumkan, baru kita melaksanakan kegiatan komitmen wawancara dengan orang tua. Jadi itu komitmen wawancara dengan orang tua itu perlu diketahui, itu bukan termasuk dalam seleksi. Di luar seleksi. Setelah dinyatakan yang lulus. Nah, gunanya itu apa? Ya, tujuannya apa? Nah, tujuannya, Bu, anak-anak kita ini kan masih baru. Ya, syukur-syukur kalau mereka sudah dari SMP masuk ke boarding school atau berasrama. Itu mereka mungkin tinggal penyesuaian sedikit-sedikit. Mungkin mereka di pondok modelnya seperti ini, atau di asrama SMP seperti ini. Mungkin di Titian Teras yang semi taruna, semi militer seperti ini. Mereka hanya penyesuaian. Bagi siswa yang SD SMP-nya di rumah, yang biasa, nah mereka akan kewalahan. Nah, beradaptasinya cukup berat itu ya, Pak ya. Nah, disitulah kita memberikan pengertian, memberikan arahan kepada siswanya dan juga kepada orang tuanya, Bu. Kenapa kita berikan arahan kepada orang tuanya? Sebab aktivitas kita itu mulai dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam. Terkejut mereka nanti. Jadi gitu sahabat Tiras, untuk kegiatan komitmen orang tua tadi memang ini sangat penting sekali. Sekali lagi kami sampaikan
Pertama kita berkomitmen sama orang tuanya dulu, Bu, bahwasanya pola asrama itu beda sekali dengan pola reguler. Agar orang tuanya paham. Terus di sini juga ada namanya tata tertib yang harus diikuti oleh peserta didik. Dipatuhi. Dipatuhi, ditaati, dan orang tua juga harus tahu. Iya. Agar apa, Bu? Agar apa, sahabat Tiras? Agar tidak terjadilah nanti ke depan kemudian hari Komplain ya. komplain selisih paham antara pihak sekolah sama orang tua. Iya. Misal nih, anak-anak SMA Titian Teras itu model rambutnya. Kita punya model rambut, itu rambutnya sejenis sekolah-sekolah taruna. Iya. Kan kita sebenarnya militer. Iya. Ada Kadang ukuran ada tertentu ukuran ya. tertentu. Iya. Nanti gara-gara aturan rambut sekian. Berapa kita? 221? Iya, ini 1, ini 2. Karena kalau baru itu 0, 0, 0, 1 gitu. 001. Itu tingkatannya. Nanti gara-gara rambut kita selisih paham sama orang tua segala macam. Nah, kita kasih benar-benar pengertian kepada orang tua dari awal dan mereka membaca tata tertib aturan yang ada di lingkungan sekolah. Itu sangat penting, Bu. Iya. Kalau bisa Bapak Ibu mohon pada kesempatan ini kami sampaikan pada Bapak Ibu, di saat ada komitmen orang tua atau wawancara komitmen orang tua di tatanan penerimaan, sistem penerimaan mahasiswa baru, murid baru, itu kami harapkan orang tua baik laki-laki maupun perempuan dan anaknya untuk datang hadir. Jadi orang tua, laki-laki, perempuan saling dengar dan anak saling dengar. Kalau bisa jangan diwakilkan. Jangan diwakilkan, jangan sekali-sekali diwakilkan. Dan nanti kita situ sama-sama memberikan informasi pada orang tua. Jadi orang tua tidak salah kaprah, sekolah juga tidak salah arah dalam mendidik anak-anak. Itu Bu. Baik Pak. Itu ya sahabat Distrik tadi pesan Pak Henry adalah orang tuanya datang pada saat wawancara komitmen ya Pak ya. Itu penting sekali. Karena keberlanjutan kedepannya supaya tidak ada komplain dan sebagainya gitu Pak ya. Sudah sepakat dulu ya Pak ya. Benar. Iya baik. Pak ini selanjutnya adalah tentang biaya keasramaan. Nah ini berapa biaya keasramaan yang perlu disiapkan ini oleh orang tua setiap bulannya ini kira-kira berapa? Jadi gini Bu, tadi kan seperti sampaikan dari awal tadi, kita semuanya by system karena ada transparansi dan akuntabel tadi. Baik, prinsip tadi ya Pak ya. Iya. Kita di sini kita tidak lagi menggunakan pembayaran tunai ke sekolah. Kita jajan aja kita pakai aplikasi. Iya betul. Nah di aplikasi tadilah nanti muncul tagihannya. Tagihan uang makan, tagihan laundry, tagihan kegiatan keasramaan lainnya. Nah, untuk makan di SMA Negeri Titian Teras itu siswa membayar sendiri. Oh, bayar sendiri. Nah, asumsinya gini, satu hari makan itu 32.000. Oh, satu hari makan. 32.000 sebanyak 3 kali makan. Worth it itu. Makan pagi, makan siang, makan malamnya itu setelah sholat maghrib. Nah, bukan makannya jam 8 dah. Makannya setelah sholat maghrib. Nah, 3 kali makan. Ini sebanyak 32.000. Kalilah selama 1 bulan. 1 bulan. Baik. Anggap 1 bulan itu 30 hari. Nah, 30 hari berarti 32.000 kali 30 berarti 960. Nah, 960 lah per bulan untuk uang makan. Uang makan tersebut 960 apabila nih ada hari libur. Misalkan kayak kemarin nih. Kan Jumat libur, Bu, tuh, Bu. Nah, Jumat libur. Kalau Sabtu kan kita kan sekolahnya dari Senin sampai Kamis tuh kegiatan di kampus. Sabtu bela negara, terus Minggu kegiatan mandiri. Nah, kadang pas Jumat kayak kemarin nih, hari Kamis siangnya jangan habis makan siang, jam 1 kita pulang kan. Untuk IB itu izin bermalam. Silakan. Ya, kenapa? Jumat, Sabtu, Minggu mereka nih bergabunglah sama orang tuanya atau rindu kangen. Pergi mereka. Nah, yang 3 hari ini kan libur nih. Nah, ini tidak kita hitung. Tidak kita hitung. Artinya apa? Ada pengurangan. Berarti nanti hitungannya berarti misalkan 30 hari 1 bulan itu. Misal berarti kuranglah 3. Berarti tinggal 27. Nanti nampak di aplikasi itu tagihannya 27 hari kali 32.000 sekian. Nah, itu biaya yang pertama. Biaya yang kedua, Bu, kenapa, Bu? Nanti jangan kalau kita buat 30, misalkan uang makan itu 960.
pokoknya masuk tidak masuk 960. Wah, jadi masalah. Tapi Ibu itu yang tadi itu, yang pengali tadi itu sesuai dengan kalender pendidikan atau libur di lingkungan sekolah. Hari Kalau efektif anak itu berarti mereka, ya. oh anak kami sakit Pak, tidak bisa masuk, Iya. demam, istilahnya kami nggak bayar ya Pak, tetap bayar. Itu kan sistem kita dengan Iya. pihak catering Catering tadi karena mereka sudah mempersiapkan ya Pak ya. Kita tidak Iya, hitung iya. seperti itu. Berarti hitungannya hari efektif Efektif belajar ya. belajar, Iya, maka baik. mereka bertinggal bertempat di dalam lingkungan asrama. Terus yang kedua ada namanya biaya laundry. Nah di sini Iya. biaya laundry itu 225 sebulan. Satu bulan. Nanti di tagihan nih madaninya itu ada tagihan 225 per bulan untuk laundry baju anak-anak kita di situ. Nah, siapa yang untuk laundry ini mengurusnya itu laundry ini Bu, kita serahkan kepada Bapak Ibu yang bekerja di Tetian Teras yang honor-honor. Oh, begitu. Misalkan penyapu jalan, WCS, kita berikanlah mereka ngambil. Iya. Tapi diatur oleh tim laundry yang ada di lingkungan sekolah gitu. Terus ada lagi dananya itu 315.000. Nah, 315.000 ini gunanya untuk apa? Itulah namanya kegiatan keasramaan. Kita punya waktu itu kedinasan itu jam 7 sampai jam 4. Jam 4 subuh sampai jam 7 pagi kan dari jam 4 subuh itu kan Bu. Kegiatannya apa Bu? Bangunin anak-anak. Iya. Sholat subuh. Sudah itu mereka kebugaran atau kulsuk. Sudah itu mengarahkan mereka untuk makan apel. Iya. Itu pas 5 kegiatan terus dari jam 4 sampai jam 7. Iya. Jam 7 sampai jam 4 mereka sudah ada di kampus. Selanjutnya jam 4 ke bawah kayak mengontrol mereka untuk mandiri berolahraga. Bukan kita lepas aja. Iya. Kita kontrol. Berarti ada pamong yang berperan di sana ya Pak ya. Sudah itu nanti jam sirine bunyi misalkan persiapan mereka untuk mandi segala macam, sholat arah ke maghrib segala macam kita atur semua sampai jam 10 malam, sampai kadang-kala kami saja sendiri pribadi Bu jam 12 malam itu masih mutar-mutar di situ. Nah ini masih tidur atau tidak, masih tetap kita kontrol seperti itu. Nah inilah kadang kegiatannya seperti itu untuk kegiatan. Nah anak-anak kita di sini kan yang sampai sampaikan 315.000 itu pertama itu ada namanya belajar malam. Oh, Nah, di jadi sana gitu. setelah sholat isya, kita penambahan pembelajaran, materi pembelajaran untuk anak-anak kita baik kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ada namanya kegiatan belajar malam. Nanti 9.30 apel baru tutup. Nanti setelah sholat isya itu mereka belajar di kampus. Kalau kita serahkan mereka habis makan malam, habis maghrib makan malam, tidak ada kegiatan, Bapak Ibu pikir sendiri bagaimana suasana di asrama itu. Betul. Nah, maka kita buatlah mereka berada lagi kembali ke kampus. Kampus belajar Tambahan malam, ya. belajar malam tambahan di situ. Ya tergantung mata pelajaran apa saat mereka belajar malam itu semua kelas tuh Bu. Semua kelas ya. Ini mulai dari kelas 10 ya Pak ya. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Misalkan nih kelas 10 itu belajar malam. Di kampus. Berarti 2 tingkatan kelas 10, kelas 11 belajar malam di kampus. Nanti ada untuk penyiraman rohani kegiatan yang ada di dalam masjid. Nah, dalam masjid itu ada angkatan paling tinggi yang biasakan kelas 12. Nah, nanti kelas 12 yang balik, misalnya besok malamnya kelas 11 lagi di masjid. Yang kelas 3 atau kelas 12 sama kelas 10 di kampus. Nah, seperti itu. Nanti kelas 10 seperti itu tiap hari bertukar. Nah, kita bukan hanya akademik saja yang kita capai, tetapi siraman rohani, pelaksanaan kegiatan anak-anak. Keagamaan ya Pak ya. Nah, bagaimana untuk anak-anak non-muslim? Misalkan jadi pertanyaan juga, itu kita sediakan tempat dan waktunya juga, dan ada juga gurunya di situ. Ada gurunya yang membimbing. Rasanya itu Bu, untuk yang 315 itu penanaman karakter, kebugaran tadi, pendidikan kesemaptaan bela negara di hari Sabtu. Dan itu pendidikan kepemimpinan, pengembangan bakat dan minat, kegiatan ekstrakurikuler, pemilihan sapras, sarana dan prasarana di lingkungan asrama. Nah, juga dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di luar kegiatan kampus kita, Bu. Gitu. Iya. Baik. Itu kegunaan dana biayanya, Bu. Biaya keasramaan itu ya Pak ya. Oke, baik sahabat Disdik, tetap di podcast sahabat Disdik ya, kita masih dengan Bapak Henry, Kepala Sekolah SMA Titian Teras, Provinsi Jambi.
Oke, baik Pak. Selanjutnya ini tentang jadwal. Ini penting nih Pak ya. Iya, Nah benar, ini Bu. bisa Bapak mungkin sampaikan kepada sahabat Disdik jadwal-jadwal SPMB dari SMA Titian Trust ini Pak. Oke, terima kasih. Sahabat Disdik dan sahabat Tiras dimanapun berada, kami sampaikan bahwa ini sangat penting untuk jadwal-jadwal kegiatan. Yang pertama, bahwasanya kegiatan itu pendaftaran secara online Iya. melalui website SMA Negeri Titian Trust Haji Abdurrahman Soeidi itu dari tanggal 20 Januari sampai tanggal 12 Februari jam 00. Lewat jam 00 tanggal 12 Februari 2026, maka tidak akan bisa didaftar lah tersebut. Otomatis sistem tertutup ya Pak ya. Sudah itu tanggal 13-nya adalah pengumuman hasil seleksi administrasi yang didaftarkan tadi, yang diupload tadi. Nanti tanggal 13 akan masuk ke akun masing-masing, keluar menyatakan bahwa siap melanjutkan kegiatan selanjutnya. Misalkan berarti kegiatan kesehatan dan JAS. Nah, selanjutnya pemeriksaan kesehatan itu dan JAS itu di tanggal 14 dan 16 Februari 2026. Iya. Nah, di tanggal 14 sampai tanggal 16 Februari itulah kegiatan tes kesehatan, JAS dan kesemaptaan tadi. Tanggal 17 kita off, Bu. Oh iya. Apa off? Tanggal merah rupanya, Bu. Oh tanggal merah ya. Kata, 17 Februari ya. tanggal 17. Imlek apa acara tuh? Nah, Iya, iya. nah tanggal 18-nya kita mengumumkan tes kesemaptaan kesehatan tersebut. Iya. Sudah itu tanggal 1 sampai tanggal 4 Maret. Iya. Jauh jaraknya. Tanggal 1 dan 4 Maret belum puasa tuh, Bu. Iya. Nah, itu tes CBT atau CAT tadi. Iya. Nah, di sini ada perbedaan mencolok dari 4 jalur. Iya. Ini perlu dipahami sahabat Tiras, sahabat Disdik. Dari 4 jalur tadi, di saat tanggal 1, 2, 3, 4 Maret, yang mereka mengikuti jalur reguler, jalur afirmasi, jalur prestasi, itu ujian CBT atau CAT tadi. Iya. Sedangkan yang ikut jalur Tafis Al-Quran tidak mengikuti ujian CBT. Oh gitu. Mereka wajib tes langsung kemampuan hafalan Tafis Qurannya. Oke, Nah, baik. ini perbedaan. Berarti harus dibuktikan gitu ya. Iya. Yang melampirkan ini hafal Mereka nih 3 juz gitu. Berarti minimal kan 3 juz nih, Bu. Iya, iya, Mereka melampirkan sertifikat 3 juz. Kalau dulu, tahun dulu, Tafis Quran itu hanya sebagai pintunya aja. Iya. Tidak dites. Tidak dites. Tahun ini kita benar-benar tes kemampuan anak tersebut. Iya, baik. Jadi Pak, kayak mana Pak urutannya Pak? Iya, dari mana mereka paling banyak hafal. Mereka melampirkan 3 juz, dites 3 juznya. Nanti oleh ustadz-ustadz kita lulus, berarti 3. Ada yang 4 juz, Oh berarti iya. 4 juz tersebut. Jadi kita anak-anak yang jalur Tafis tidak perlu lagi ikut ujian Tes CBT. CBT. Iya. Nah, gitu. Biar begitu. dan terus sudah sampai tanggal 1 sampai tanggal 4 ujian dan tes Tafis Qurannya. Iya. Selanjutnya tanggal 5 itu kita langsung pengumuman. Pengumuman 5 Maret pengumuman mereka yang diterima SPMB di SMA Negeri Titian Trust sebanyak 288 orang tersebut. Iya. Dengan rincian 150 siswa atau putra, 138 siswi atau putri. Nah, nanti baru mereka wawancara itu sebulan kemudian tanggal 30 sampai 13 April 2026. Terus terakhir serah terima orang tua itu tanggal 3 Juli 2026. Itu jadwal yang penting diingat oleh sahabat Disdik dan sahabat Tiras. Oke. Iya. Panjang ini. Waktunya cukup panjang ya Pak ya, dari Januari sampai Juli. Iya, benar, Bu. Iya.
Pak, ini terkait dengan dokumen-dokumen yang diupload ini ya Iya. Pak ya. Untuk keasliannya apabila Mm-mm. ditemukan pemalsuan dokumen ini, kira-kira apa sanksi yang akan diberikan Pak? Oh, jadi sanksinya Bu sangat berat Bu. Mm-mm. Kita kan sistemnya tadi kan setelah diumumkan dari 288 tersebut Mm-mm. mereka lulus kan nanti ada Iya. verifikasi bahan Bu. Setelah mereka 288 itu Mm-mm. setelah diumumkan ada verifikasi bahan. Di saat mereka wawancara pendaftaran ulang tersebut Iya. kita lihat pertama rekomendasi dari kepala sekolah tadi. Iya. Mereka membawa lapor aslinya. Mm-mm. Kita lihat tim nanti membuat di situ, tim hasil seleksi melihat kebenaran keabsahan dari rekomendasi kepala sekolah. Benar nggak nilai rata-ratanya sekian 5 Berarti dicek semester? lagi ya Pak ya? Benar itu harus memang wajib dicek Iya. benar-benar Bu. Verifikasi. Verifikasi. Terus nanti diverifikasi kayak tempat tinggal kakaknya itu sudah dari awal tidak masalah rasanya. Yang paling penting tuh Bu, nilai rapor tadi tuh. Nah, nilai rapor tuh takutnya kita bohong-bohong kan anak-anak. Berarti pada saat verifikasi itu rapor asli harus dibawa Bawa Pak ya? wajib bawa. Artinya Itu di yang cross check nih keterangan dari kepala sekolah sinkron tidak dengan sinkron rapor dengan ya? rapornya gitu. Itu memang penting. Apabila terjadi tidak sama, pasti akan mendapat sanksi yang tegas. Yaitu sanksinya Apabila salah ketik gitu, bisa di cross check dulu nanti ke sekolah Pak. kita kan Kira-kira. lapor Mungkin karena kan ini kan mungkin kan pihak ketiga kan mengaitkan kembali gitu Pak ya. Iya. Takutnya mungkin tenaga administrasi dari sekolahnya salah ketik gitu. Nah, itu mungkin bisa di cross check ke sekolah itu seperti apa atau memang langsung blacklist itu gimana Pak? Nah, jadi lebih bagus gini, Bu, sebelum orang tua atau siswa tersebut mengupload, dilihat benar-benar. Cek gitu ya. Jadi sebelum upload cek dulu ya Pak ya. Benar-benar lihat Nah, ini itu sampai rapor. pesannya seperti itu ya. Nanti kalau kita misalkan oh ini salah ketik, salah ini panjang ceritanya. Tapi kita lihat tuh lapornya benar-benar Bu, lapor asli itu. Lapor asli itu benar-benar Berarti nanti pastikan dulu yang diupload itu semuanya sudah benar. benar gitu. Jadi kalau apabila sudah diupload dianggap itu udah benar Pak Iya, ya. Apabila ada kesalahan itu berarti sudah disetujui oleh Iya. yang mengupload gitu Iya. ya, calon Mereka pendaftarnya. membuat kesalahan sendiri. Iya benar-benar Nah, benar. itu. Nah itu, jadi nggak ada nanti alasan-alasan salah ketik gitu ya Pak ya. Kita usahakan ada pakai seperti itu Bu. Pokoknya makanya kita belajarlah dari sekarang untuk teliti dalam membuat suatu pekerjaan. Apapun gitu. dokumen yang diterima, periksa dulu ya Pak ya. Benar, Bu. Kita ngajari anak dari awal dari dini seperti itu agar depannya mereka memang disiplin dalam bentuk apapun bentuk kegiatan yang ada. Gitu. Baik, ini luar biasa sekali ya sahabat didik. Sudah banyak sekali informasi yang telah diberikan oleh Bapak Henry ya. Pak, ini untuk close statement Pak, kira-kira harapan, pesan Bapak, atau barangkali ada yang ingin ditambahkan terakhir kepada sahabat didik terkait dengan kegiatan SPMB Titian Trust ini Pak. Harapan saya pertama, seperti saya sampaikan tadi, telitilah pertama dalam kita mengupload pesan ya Bu ya, pesan pertama itu telitilah kita dengan secara baik sebelum mengupload dokumen tersebut. Itu yang pertama pesan kami. Yang kedua, ikutin tahapan-tahapan seleksi tersebut, mulai dari pendaftaran online, kesehatan, kesemaptaan, sampai urusan CBT tadi dengan baik. Atur waktu, jaga kesehatan. Karena apalagi yang dari jauh, seperti tahun kemarin Bu, ini mau persiapan lari dia kan. Nah, tiba-tiba tensinya tinggi. Nah, kalau bisa pesan kepada sahabat Disdik dan sahabat Tiras, kalau bisa ya jagalah kesehatan. Jangan takut, jangan grogi. Jangan panik. Jangan panik dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Sabar, tenang. Insya Allah kalau kita punya kemampuan, pasti kita bisa. Terus kalau harapan kami, selaku teknis pelaksana kegiatan SPMB di SMA Negeri Titian Trust Haji Abdurrahman Sayuti, semoga kegiatan ini dapat berlangsung lancar, aman, dan tenang semuanya Bu. Terus juga dan juga kami berharap dengan seleksi kegiatan yang ketat ini dapat menghasilkan, dapat memilih anak-anak terbaik ya. Anak-anak terbaik yang ada di Provinsi Jambi agar kami bisa membina lagi ke depan dan bisa mengantarkan mereka ke studi lanjutnya, ke jenjang-jenjang selanjutnya, mau mereka kemana-kemana. Terus terakhir Bu, Bapak Ibu, sahabat Disdik, sahabat Tiras dimanapun berada,
Saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Titian Teras, Haji Abdurrahman Sayuti, saya meyakinkan dan pastikan untuk kegiatan penerimaan tahun ini akan transparan, akan akuntabel, dan saya pribadi nyatakan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau saya curang dalam pelaksanaan PPDB ini, saya siap untuk mengundurkan diri menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri Titian Teras, Haji Abdurrahman Sayuti. Luar biasa sekali. Komitmen dari Bapak Henry Yuryanto, Kepala Sekolah SMA Titian Teras. Pak, ini terakhir mungkin sedikit Pak, website apa yang bisa diakses oleh calon pendaftar Pak? Oke, di website-nya www.sma-negeri-titian-teras-haji-abdurrahman-sayuti.sch.id. Nanti buka di situ. Nanti kami berikan linknya juga. Nanti di bawah ada ya sahabat. Ada, nanti. Oleh tim editing kita. Nanti tinggal klik di situ ya, Bu. Insyaallah udah saya. Ya. Baik. Sebagai kesimpulan, berarti kita tegaskan kembali SPMB tahun ini yaitu transparan, objektif, berkeadilan. Keadilan, iya benar, Bu. Itu adalah prinsip yang akan dilaksanakan pada penerimaan SPMB Titian Teras tahun ajaran 2026-2027. Dan itu semuanya sudah ditegaskan di dalam Juplak, iya, mulai benar. dari pendaftaran, syaratnya, jalur penerimaan, dan tahapan tes hingga daftar ulang itu semuanya ada di Juplak. Jadi sahabat distrik bisa mengakses website dari SMA Titian Teras khas ini gitu. Baik Bapak Henry, terima kasih Bu, atas perbincangan kita di podcast Sahabat Distrik. Bapak sudah sangat komprehensif ini memberikan informasi terkait dengan SPMB SMA Titian Teras. Iya benar. Tetap semangat ya Pak ya. Siap, semangat Bu, semangat. Ya, semangat. Okay. Selamat melanjutkan pekerjaannya yang menumpuk gitu ya Pak. Baik sahabat Distrik, itulah informasi yang telah disampaikan, sangat lengkap ya, sangat lengkap yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Titian Teras. Jangan lupa itu jadwalnya dicatat sahabat Distrik, jangan sampai ketinggalan informasi. Dan jangan lupa tetap di like, di share, subscribe ini channel YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami terima kasih kepada sahabat Distrik yang telah menonton podcast Sahabat Distrik. Saya Denny Happy Daliza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.